Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala amma ba'du. Serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Anggun Putri Dewi Cahyani dengan NIM 2024530005 Prodi Sistem Informasi kelas A untuk menyampaikan pidato dengan tema Kemunduran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam dunia Islam. Pengetahuan dan teknologi di dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan antara abad ke-8 hingga 13 Masehi. Pada masa ini dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi pada berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Namun setelah abad ke-13, dunia Islam mulai mengalami kemunduran yang signifikan pada bidang ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran tersebut, diantaranya akan saya sebutkan 3. 1. Keruntuhan pusat kebudayaan. Salah satu penyebab utama kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat dalam dunia Islam adalah keruntuhan pusat-pusat kebudayaan, terutama dengan serangan bangsa Mongol ke Baghdad pada tahun 1258. Serangan ini tidak hanya menghancurkan kota sebagai pusat intelektual, tapi juga mengakibatkan kehancuran perpustakaan dan manuskrip yang menyimpan pengetahuan dari abad-abad sebelumnya. Kehilangan ini sangat mempengaruhi kelangsungan studi ilmiah dan filosofi di kalangan umat Islam. Kedua, ada peralihan kekuasaan dan budaya. Setelah keruntuhan kerajaan besar seperti Sarawiyah di Persia, Utsmani di Turki, dan Mughal di India, terjadi pergeseran kekuasaan yang berdampak negatif terhadap perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Dengan hilangnya stabilitas politik dan sosial, dukungan terhadap penelitian ilmiah menurun drastis. Yang ketiga, ada pengaruh filsafat Yunani. Munculnya pengaruh filsafat Yunani juga menyebabkan perubahan cara berpikir di kalangan intelektual muslim. Beberapa pemikir mulai meninggalkan Al-Quran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan demi mengeksplorasi ide-ide dari filsuf Yunani seperti Aristoteles atau Plato. Ada beberapa penyebab dari kehilangan teks itu sendiri, yaitu perang dan konflik. Perang-perang besar seperti perang salib dan invasi asing mengganggu stabilitas sosial. Selanjutnya ada penutupan lembaga pendidikan, banyak madrasah ditutup atau berkurang fungsinya karena perubahan kebijakan pemerintah. Migrasi ilmuwan, banyak ilmuwan yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena ketidaknyamanan politik di sana. Selanjutnya ada keterasingan dari inovasi global. Dunia Islam menjadi semakin terasing dari perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama Renaissance. Dampak kehilangan iptek. Ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan, yaitu pertama, kehilangan identitas budaya. Dengan hilangnya tradisi ilmiah, identitas budaya masyarakat muslim mulai memudar. Yang kedua, ada ketertinggalan ekonomi. Negara-negara muslim mengalami kesulitan untuk bersaing secara ekonomi dengan negara-negara barat yang maju secara teknologi. Yang ketiga, ada krisis pendidikan. Sistem pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan zaman modern. Yang keempat, ada pengaruh negatif terhadap kebijakan publik. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, kebijakan publik seringkali tidak berdasar bukti atau penelitian. Apa yang ditimbulkan dari kemunduran iptek? Yang pertama, menurunnya kualitas hidup masyarakat karena kurangnya akses terhadap teknologi modern. Yang kedua, munculnya sifat skeptisme terhadap sains di kalangan sebagian masyarakat yang lebih memilih pendekatan religius daripada empiris. Yang ketiga, keterbatasan inovasi dalam bidang kesehatan, teknik pertanian, dan industri. Yang keempat, peningkatan ketergantungan pada negara-negara barat untuk teknologi dan pengetahuan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di dalam dunia Islam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor
Dampak dari kemunduran ini sangat luas, mencakup stagnasi dalam pengembangan teknologi, keterbelakangan pendidikan, dan isolasi ilmiah yang mengakibatkan masyarakat muslim kehilangan posisi mereka sebagai pelopor dalam berbagai disiplin ilmu. Secara keseluruhan, kemunduran iptek dalam dunia Islam menunjukkan pentingnya stabilitas politik dan dukungan terhadap pendidikan serta penelitian untuk mendorong kemajuan ilmu dan teknologi. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa masa depan iptek tergantung pada upaya kolektif kita untuk menghargai warisan ilmiah yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi intelektual. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kontribusi besar dunia Islam terhadap ilmu pengetahuan tidak akan terlupakan dan akan terus berkembang di masa mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.